Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Triwijaya Kusuma, mahasiswa Politeknik Setialan Makassar, jurusan Administrasi Pembangunan Negara kelas 2B. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini berasal dari jurnal Pena yang ditulis oleh Ashar Hidayah SPD MPD pada tahun 2017. Sebelum masuk ke jurnal yang saya akan review, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup, telah dijelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun menjadi ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukan. Selain itu, saya akan menjelaskan pengertian dari lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Jurnal Pena, volume dan halaman, volume 4, nomor 2/724. Tahun jurnal pada tahun 2017 yang ditulis oleh Ashar Hidayah SPD MPD. Pereview, saya sendiri Andi Triwijaya Kusuma. Tanggal di review jurnal tersebut pada tanggal 27 Februari tahun 2020. Tujuan jurnal ini ditulis yaitu pada setiap hari manusia menghasilkan sampah dari hasil kegiatan mereka. Penumpukan sampah menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti diare, tifus, dan lain sebagainya. Selain itu, sampah dapat pula menyebabkan perairan menjadi tercemar, badan-badan air menjadi berwarna hitam dan berbau busuk, serta dapat menyebabkan banjir yang dapat mengancam kelangsungan kelestarian lingkungan hidup. Subjek dari jurnal ini di mana pada Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library search. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut. Subjek penelitian dari jurnal ini dengan cara meminimalisasi sampah rumah tangga dengan Takakura Home Method. Takakura Home Method atau keranjang sakti merupakan alat pengomposan skala rumah tangga yang dapat dibuat dari limbah atau barang bekas yang mudah diperoleh di sekitar kita dan mampu mengubah sampah rumah tangga menjadi kompos yang berguna bagi tanaman rumah tangga. Berikut ini adalah data produksi sampah di Kota Makassar. Pada gambar terdapat di Kompleks Industri Makassar dan pesisir pantai Kota Makassar. Kelebihan penelitian ini, kita bisa tahu kondisi sampah yang membludak setiap tahunnya. Maka dari itu kita perlu mawas diri dalam hal tersebut. Dan dari hal tersebut terciptalah suatu inovasi membuat alat yang mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos yang berguna bagi lingkungan sekitar. Kekurangan dari penelitian ini, dari hasil penelitian tersebut, kekurangan menurut saya yaitu alat ini hanya mampu mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos, akan tetapi masih ada sampah non-organik yang menjadi permasalahan pencemaran lingkungan hidup saat ini.
komentar dan saran yang mampu saya berikan dari jurnal ini. Semoga kedepannya ada lagi inovasi-inovasi baru dari pemikir muda agar tercipta suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup khususnya pada Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan lebih luasnya kepada negara kita tercinta, Indonesia. Sekian dari saya review jurnal pada kesempatan ini. Semoga kedepannya kita sebagai pemuda mampu memberikan inovasi yang terbaik bagi Indonesia. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan pada video saya ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.